Gak bakal muncul tuh soal bagaimana orang-orang Tibet berjuang untuk kemerdekaannya, gak bakal muncul. Cuman yang gak bertahan lama lah, karena terlalu ribet persyaratannya, akhirnya ya umurnya cuma sampai 2010. Karena di sisi lain juga nih ya, sebelum adanya Google di Cina tahun 2006, tahun 2000 itu udah ada yang namanya Baidu. Si Baidu ini sejak tahun 2000 sudah menjadi Google-nya Cina. Dan mereka itu emang lebih nyaman digunakan buat orang lokal, karena mereka itu ngasih hasil search yang memang lokal. Ya kalau kita ngomongin alasan bagaimana Baidu itu berhasil, macem-macem lah. Alasan pertama karena mereka fokus ke konten lokal. Alasan kedua karena mereka juga disupport oleh pemerintah Cina. Presiden Cina zaman itu namanya Hu Jintao. Hu Jintao ini sangat support dengan Baidu. Seneng, ya seneng lah, siapa yang gak seneng. Lu punya perusahaan raksasa nih ya, yang bisa mendandingi namanya Google, ya seneng lah pasti. Dan selain seneng karena faktor proudnya itu, Hu Jintao juga seneng karena dengan perusahaan asli Cina yang berkembang di negaranya, beban sensorship pemerintah Cina yang selama ini makan banyak duit, ya lu harus tahu kan bahwa proses sensorship itu makan banyak biaya. Bikin softwarenya, maintain softwarenya, bayar orang-orang manusianya juga. Nah, karena sekarang udah ada perusahaan besar seperti Baidu, akhirnya beban sensorship ini dilimpahkan kepada perusahaan itu aja. Jadi yang keluar biaya si Baidu aja. Pokoknya Baidu kalau mau besar di Cina harus comply dengan peraturan PKC. Pokoknya lu harus mau share data-data user kek, data-data apa kek. Kalau pemerintah minta, lu harus mau. Kedua juga ya lu harus comply. Lu harus mau sensorship apapun yang diminta oleh pemerintah. Dan soal cost-nya, ya lu bayar sendiri lah. Gimana Hu Jintao gak senang? Tentu Hu Jintao sangat bahagia.